Suasana haru mengiringi pemakaman diplomat Kemenlu yang meninggal misterius, Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Joko Widodo 99,9% palsu karena Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap semangat dan selalu sehat. Dan pemirsa, ledakan tabung gas LPG membuat 2 kamar di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda dan membuat lift apartemen rusak berat. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Detik-detik ledakan terekam kamera pengawas di Tower F apartemen City Park yang merusak 2 kamar di salah satu lantai. Ledakan membuat seluruh bangunan dan atap yang berada di lorong apartemen juga rusak berat. Tidak ada korban, unit apartemen yang rusak imbas ledakan dihuni warga negara asing. Merupakan dari gas yang dari regulatornya. Jadi kemudian kita menduga bahwa setelah penghuni dalamnya menyalakan lampu atau korek, itulah ledakan itu koyak. Kemudian ada penghuninya itu, ya puji Tuhan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Garis polisi telah dipasang di lokasi guna menghindari kerumunan warga. Saat ini Polsek Cengkareng masih menyelidiki kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Arya Daru Pangayunan tiba di Bantul, Yogyakarta dan langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Almarhum merupakan diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di dalam kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jenazah Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Bantul, Yogyakarta. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan, jenazah Arya kemudian dimakamkan di pemakaman umum Suten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Selain keluarga dan kerabat serta warga sekitar, turut hadir dalam pemakaman Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Kepergian almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kami hadir di Yogyakarta untuk menyampaikan duka cita yang mendalam dari Bapak Menteri Luar Negeri dan seluruh keluarga besar kepada keluarga besar almarhum Mas menyampaikan duka cita sejak awal. Keluarga sudah membantu dalam proses pemulasan jenazah hingga pengantaran jenazah hingga pemakaman di Yogyakarta. Nah, sedangkan untuk kasus ini sendiri sudah diserahkan kepada pihak polisi tertunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, sehari sebelumnya polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di kamar kos Arya Daru Pangayunan beberapa jam setelah diplomat muda Kementerian Luar Negeri ini ditemukan meninggal dunia. Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian korban yang tidak wajar.
Garis polisi memagari kamar kos tempat jasad Arya Daru Panguyunan di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi mencari petunjuk tewasnya diplomat Kemenlu ini dengan memeriksa kamar kos korban. Polisi juga memeriksa sejumlah ruangan lain, halaman depan, serta tempat sampah. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi juga memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada barang hilang. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Kerjaannya apa, Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Hingga kini polisi telah memeriksa 3 orang saksi termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna mengetahui penyebab kematian korban. Sebelumnya, Arya Daru Panguyunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kemarin. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar kos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Arya Daru Panguyunan, diplomat Kemenlu yang meninggal misterius berusia 39 tahun saat ditemukan. Ia berasal dari Janti, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Arya Daru Panguyunan merupakan alumnus hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Sepanjang karirnya, Arya pernah bertugas di sejumlah kedutaan besar Indonesia dan luar negeri. Arya Daru juga memiliki akun Instagram yang cukup aktif, mengunggah postingan dengan total memiliki 1.311 pengikut. Dalam bionya, Arya menulis bahwa dirinya sangat mencintai dunia penerbangan dan aktivitas traveling. Beberapa hari sebelum meninggal, Arya sempat mengunggah iklan mobil pribadinya di Instagram. Unggahan itu menjadi jejak digital terakhir sebelum ia ditemukan meninggal dunia. Beralih ke informasi dan pemirsa, seorang dosen yang diduga menghabisi nyawa suaminya di Medan pada 2024 lalu dituntut hukuman mati. Tuntutan tersebut karena terdakwa diduga terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan tujuan untuk mencairkan klaim asuransi senilai 500 juta rupiah. Sidang pembunuhan Maralen Situngkir dengan terdakwa Tiromsi Sitanggang yang merupakan istrinya sendiri dengan agenda tuntutan jaksa digelar di Pengadilan Negeri Medan. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Tiromsi dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana suaminya. Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dengan melanggar pasal 340 KUHP untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana mati. Diketahui terdakwa yang berprofesi sebagai dosen strata 3 bidang hukum sempat tidak mengakui perbuatannya sehingga menghambat proses penegakan hukum. Menyuruh masukkan asuransi itu melalui anaknya dengan menyuruh anaknya berfoto seolah-olah dia masukkan asuransi dan menyuruh juga anaknya untuk tidak menyampaikan bahwasannya kepentingan untuk apa dia berfoto megang KTP, tapi dia mengatakan itu untuk kepentingan kuliahnya. Namun pergunaannya akhirnya dipergunakan untuk mendaftarkan asuransi. Yang awalnya yang agennya tadi mengatakan itu ada ditawarkan 3 juta dan 5 juta dengan premi 500 juta dan 300 juta, dia langsung memilih yang 500 juta. Sebelumnya polisi menetapkan Tiromsi Sitanggang sebagai tersangka pembunuhan terhadap suaminya Rusman Maralen Situngkir. Penetapan tersangka kepada pejabat pembuat akta tanah atau notaris dilakukan setelah kepolisian sektor Helvatia beberapa bulan melakukan penyelidikan dan melakukan ekshumasi jenazah korban yang telah dimakamkan.
Kecurigaan polisi berawal saat pelaku sempat menolak otopsi terhadap jenazah suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Menganggap wasit berat sebelah usai tim kesayangannya kalah, kerusuhan antar supporter pecah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya 3 anggota polisi dan 1 supporter terluka terkena lemparan batu. Harap tenang, penonton harap tenang. Kerusuhan pecah saat final sepak bola antar kampung antara tim Potato Reborn versus GRKP FC di lapangan Kayu Aren, Pagetan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami akan mengambil tindakan tegas. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter juga terluka di bagian kepala, pipi, kening hingga dagu akibat dari lemparan batu dan potongan bambu. Masuk ke lapangan dan itu sudah disepakati ketika ada supporter yang masuk ke lapangan maka pertandingan dianggap selesai dan diskualifikasi bagi kesebelasan yang supporternya masuk lapangan. Sementara untuk upaya kita masih melakukan pendataan. Ya tentu dengan kejadian seperti ini untuk sepak bola di Banjarnegara khususnya akan lebih kita perketat. Padahal untuk mengamankan laga final ini, polisi telah menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi serta memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratamajaya ditemukan di dasar laut Selat Bali, 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa Bali. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, turap penahan jembatan Kali Pamingkis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibatnya jalan menuju 5 desa terputus. Ya Allah. Inilah detik-detik longsornya turap penahan jembatan Kali Cipamingkis, Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat peristiwa ini, sejumlah warga kecewa karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan karena jembatan Cipamingkis merupakan akses jalan penghubung dari 3 desa, yaitu Desa Sirnajati, Desa Ridomana, dan Desa Ridogali, Kecamatan Cibarusah. Warga terpaksa harus memutar arah untuk dapat melintas ke wilayah Kabupaten Bekasi maupun ke wilayah Kabupaten Karawang. Hari ketiga banjir di Karawang, ratusan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Tidak hanya itu, seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban hilang kini dalam pencarian tim SAR. Seorang peternak bebek tenggelam akibat terbawa arus dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Korban bernama Amin berusia 60 tahun, lansia tersebut dikabarkan menghilang terbawa arus banjir yang berada di tengah sawah akibat luapan Sungai Citarum. Korban diketahui sempat berenang di sekitaran persawahan yang terendam banjir. Saat itu korban hendak mencari puluhan bebek miliknya yang belum juga kembali ke kandangnya karena kondisi banjir yang terjadi sejak Senin kemarin. Namun hingga Rabu siang korban tak kunjung kembali setelah terbawa arus banjir.
Sementara motor korban masih terparkir di lokasi. Tadi sekitar pukul 7 pagi akan mencari ternak peliharaannya, bebek yang hilang 40 ekor sejak kemarin. Jadi mengarahnya ke jalur yang masih digenangi air. Kedalaman airnya sendiri sekitar 2 meteran. Nah, si Pak Linmas ini sendiri dia tidak punya keahlian renang dan punya rekam jejak medis sakit asma. Tim SAR gabungan dari BPBD, Tagana, Polri, dan TNI, serta KRI unsur relawan SAR berupaya mencari korban dengan menyisir lokasi pesawahan dengan menggunakan perahu karet. Namun hingga Rabu petang korban masih belum ditemukan, rencananya tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian esok hari. Sementara itu kondisi banjir di 2 dusun air masih setinggi 1 meter lebih. Tercatat rumah warga yang masih terendam sekitar 118 rumah dan 450 jiwa. Sedangkan di Dusun Pangasinan masih ada 265 rumah dan yang terdampak ada 1.100 jiwa. Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir dengan ketinggian 50 cm masih berendam Jalan Raya Regensi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir menyebabkan jalan penghubung Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang terputus. Tingginya genangan banjir membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya. Bahkan beberapa sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Abang sini sering Pak banjir Pak jalannya? Sering banget, tiap tahun. Emang ketinggian air berapa Pak? Ya sekitar 50 misalnya ada. Dari mana mau kemana? Dari Total mau ke Permata. Gimana Pak? Terganggu nggak sih dengan? Terganggu banget. Oh ini terlalu dalam Pak, di dalam. Tadi karena saya di depannya mobil jadi saya nggak bisa terlalu kencang karena banyak mobil juga. Selain merendam jalan, banjir juga merendam puluhan toko yang berada di Jalan Raya Regensi. Mereka mengaku merugi lantaran tidak ada pengunjung akibat banjir. Ya sebagai saya pedagang ya keganggu lah begini, yang nggak bisa istilahnya buat orang mau beli aksesnya susah kan ya lewatnya ini. Takut mau ke sini banjir gitu kan, jadi ya keganggu, yang makanya sebelah juga pada yang tutup. Dia buka katanya percuma lah, nggak ada pelanggan yang mau ini, istilahnya mau jajan apa mau ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dapat segera mencari solusi dan melakukan normalisasi Sungai Cirarap serta memasang tanggul agar banjir tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya ditemukan di dasar Laut Selat Bali. Bangkai kapal ditemukan setelah tim SAR menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak. Setelah sepekan tenggelam, KMP Tunu Pratama Jaya diduga kuat ditemukan di dasar Laut Selat Bali di kedalaman 49 meter. Pencarian dilakukan dengan menggunakan sonar dari KRI Pulau Vanildo. Setelah sonar memastikan objek mencurigakan, petugas kemudian menurunkan kendaraan bawah air tanpa awak yang dikendalikan dari permukaan atau ROV. Sejauh ini, tim SAR telah menyiapkan 37 penyelam untuk mencari korban yang kemungkinan terjebak di dalam kapal, namun tim SAR belum menerjunkan penyelam karena lokasi kapal sekitar 30 meter dari kabel listrik bawah laut Jawa Bali. Diperkirakan pada pukul 07.30 tadi arus tidak terlalu kuat, tapi ternyata kondisi di lapangan berbeda. Kami menurunkan kamera bawah air sampai dengan kedalaman 35 meter. Tapi setelah kedalaman 35 meter, kamera tersebut hanyut oleh air, sehingga tidak bisa terdeteksi yang lain. Tapi sebelum hanyut, kita masih bisa monitor objek yang ada di bawah air. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom asap letusan mencapai 1000 meter di atas puncak. Erupsi juga disertai dengan luncuran awan panas sejauh 4 km ke arah tenggara, tepatnya menuju kawasan Besuk Kobokan.
Erupsi Gunung Semeru dengan tinggi kolom asap letusan membentuk kolom abu setinggi 1 km dari puncak terjadi Rabu pagi. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas dengan jarak luncur 4.000 meter mengarah ke sisi tenggara atau Besuk Kobokan. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 22 mm dengan durasi 3 menit 34 detik. Kendati erupsi dan jarak luncur awan panas masih berada di radius aman, namun BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada karena berpotensi terjadi erupsi susulan. Untuk dampak ini tidak ada, nihil. Himbauan untuk masyarakat? Tetap untuk himbauan masyarakat, terutama di kaki Gunung Semeru, penambang lokal ataupun pekerja yang di sana, mohon tetap waspada karena tidak menutup kemungkinan terjadinya lahar dingin ataupun susulan erupsi Gunung Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 2 waspada. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak kawah. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Nantikan informasinya sesaat lagi. Kelompok warga antara warga Rusun Petamburan dengan warga Petamburan 5 terlibat tawuran di akses jalan permukiman warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu, botol dan petasan, sejumlah pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam. Meski di tengah keramaian pasar tradisional Gili-Gili dan permukiman penduduk, kedua kelompok ini pun tak peduli, bahkan terus saling serang demi melukai lawannya. Tak ingin terkena sasaran, para pedagang yang ketakutan menutup lapak dagangannya. Aksi tawuran pecah setelah salah satu warga menembakkan petasan ke arah kerumunan warga lain. Warga yang terpancing emosi langsung melakukan serangan balasan. Meski begitu, belum diketahui jelas penyebabnya. Aksi tawuran baru mereda setelah polisi yang tiba di lokasi melakukan pembubaran dengan melepaskan tembakan gas air mata. Mencegah terjadinya aksi tawuran susulan, sejumlah petugas kepolisian disiagakan di lokasi. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menyebut ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Hal tersebut ia sampaikan berdasarkan analisis menggunakan metode Error Level Analysis atau ELA. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi dimulai pukul 10 pagi di Gedung Bareskrim Polri. Gelar perkara dihadiri dua kubu, baik pihak pelapor yakni TPUA maupun pihak Joko Widodo yang dihadiri oleh tim kuasa hukumnya. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA membawa dokumen hasil analisis digital yang mereka klaim menguatkan dugaan pemalsuan ijazah. Sementara tim kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan memberikan keterangan balik yang menyatakan bahwa gelar perkara pada tahap penyelidikan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, namun tetap menghormati proses yang dilakukan oleh penyidik. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan, minta tolong dipegang. Kami memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu. Ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung dikopi untuk anggota supaya nanti bisa dianu semuanya ya. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum, bukti baru. Ini ada bukti baru loh, bahwa ada dugaan ijazah palsu, sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan.
Sedianya Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara dilakukan pekan lalu, namun atas permintaan pelapor, agenda baru dilaksanakan pada Rabu pagi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Irian Syah, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Dalam gelar perkara yang digelar di Bareskrim Polri, Roy Suryo telah memaparkan hasil analisisnya terhadap ijazah Jokowi yang diyakini 99% palsu. Pada hasil uji error level analysis atau ELA, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match atau tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto di Biu atau Domatno Budi Utomo. Kemudian, ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Sedangkan ijazah nomor 1120 Jokowi tidak identik. Kesimpulan dari hasil uji skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada yang asli. Ya, pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Sementara itu, pihak pelapor dan terlapor sudah menunjukkan berbagai barang bukti hingga data-data pembanding. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE, pakai SU, itu juga dicek. Pemirsa, Perhimpunan Pendidikan dan Guru menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengizinkan 50 siswa dalam satu kelas justru berpotensi merusak kualitas dan ekosistem pendidikan. Sementara itu, KDM ingin menerapkan kebijakan tersebut demi menekan tingginya angka putus sekolah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Dalam aturan tersebut menyebutkan, calon murid ditempatkan kepada satuan pendidikan maksimal 50 orang yang disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas. Rencananya KDM akan menerapkan di sejumlah daerah yang dianggap kekurangan sekolah seperti di Depok, Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dulu membuat sekolah tidak didasarkan pada jumlah penduduk pada sebuah wilayah. Nah, ini yang harus menjadi kajian kita, sehingga angka 50 itu bisa jadi ada yang satunya 50, ada yang lain hanya 30 atau 20. Bahkan ada SMA yang akan segera merger oleh saya karena muridnya cuma 11. Meski kebijakan tersebut bertujuan menekan tingginya angka putus sekolah, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menilai kebijakan KDM justru berpotensi merusak kualitas dan ekosistem pendidikan. Kami tegas menolak ya rencana untuk membuat kelas-kelas ya 50 anak satu kelas. Kami kira itu sangat tidak manusiawi, seperti penjara. Tentu saja para guru akan mengajar secara tidak efektif. Dampaknya untuk murid juga mereka tidak akan terkontrol, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas karena tadi terlalu banyak kapasitasnya. Pembelajaran juga tidak efektif karena pengap gitu kan. Itu yang pertama.
Sementara itu P2G juga mengingatkan bahwa faktor anak putus sekolah tidak melulu soal daya tampung sekolah negeri. Sehingga P2G menyarankan KDM mempertimbangkan solusi lain seperti melibatkan sekolah swasta hingga menambah ruang kelas atau sekolah baru. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri tengah menikmati kunjungannya ke Indonesia. Jelang malam final Miss Indonesia 2025, Miss World asal Thailand ini berkesempatan untuk mengunjungi iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri disambut hangat founder and chairwoman Miss Indonesia of Organization yang juga eksekutif chairwoman MSC Group Liliana Tonusudibyo beserta co-CEO MSC Group Angela Tonusudibyo dan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Miss World asal Thailand ini berbincang bersama dan melihat video company profile MSC Media sebagai salah satu perusahaan media terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Opal Suchata Chuangsri juga diajak berkeliling melihat sejumlah fasilitas di gedung iNews Tower, seperti Jakarta Concert Hall yang bisa menampung hingga lebih dari 1.000 penonton, serta melihat studio berita iNews Media Group, televisi berita nomor 1 di Indonesia. Miss World juga berkesempatan melakukan sesi wawancara talk show di studio RCTI dan menjajal menjadi seorang news anchor yang membawa berita dalam bahasa Indonesia. Rangkaian kunjungan Miss World ditutup dengan jamuan makan malam di Hotel Bintang 6 Park Hyatt, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tiba di Brasilia, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi bagi kepala negara dari pasukan jajaran kehormatan militer Brasil. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia usai menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro. Tiba di Brasilia, Presiden Prabowo Subianto menerima penghormatan resmi dari kepala negara dari pasukan jajaran kehormatan militer Brasil. Selain itu, Prabowo juga mendapat upacara penyambutan kunjungan kenegaraan. Dalam kunjungan kenegaraan, Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Indonesia dan Brasil memiliki hubungan dalam kemitraan strategis dengan potensi besar dalam pengembangan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu, Indonesia dan Brasil telah melakukan kesepakatan melalui perjanjian di berbagai bidang, diantaranya pertahanan, energi, dan pertanian.